Pada video kali ini kita akan mengerjakan beberapa soal pertidaksamaan. Jadi pada soal kali ini kita disuruh untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang udah disediakan gitu ya. Ada 16 pertidaksamaan. Nah, himpunan penyelesaian yang dimaksud di sini itu adalah tentang nilai X yang membuat pertidaksamaannya menjadi benar. Dan tentunya X yang kita maksud di sini merupakan bilangan real gitu ya. Biar enggak lama, kita langsung aja ke soal yang pertama. Nah, di sini di soal yang pertama kita punya bentuk seperti ini ya. Nah, kita ingin membuat X-nya itu berada di satu ruas aja gitu. Bagaimana caranya? Ya caranya kita bisa kurangkan kedua ruas dengan 5 gitu ya. Sehingga nanti yang tersisa itu hanya ada X aja gitu ya. Jadi X-nya itu adalah X lebih dari 7 gitu ya. Berarti kalau misalkan kita gambarkan ke dalam garis bilangan, ini kayak gini ya. Jadi kalau misalkan lebih dari maupun kurang dari itu menggunakan selang terbuka seperti ini. Jadi bulatannya itu kosong, teman-teman. Karena lebih dari, maka ia diarsir ke kanan gitu ya. Terus ke kanan gitu. Nah, himpunan penyelesaiannya itu adalah 7, tahingga. Artinya dari 7 sampai dengan tahingga ke sana ke kanan secara terus gitu ya. Sampai gak tahu kapan gitu ya. Tapi si 7-nya ini gak masuk ya. Makanya di sini pakai kurung biasa. Artinya si 7-nya itu gak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Kita lanjutkan ke nomor yang kedua. 7x kurang dari atau sama dengan 21. Nah, di sini kita ingin x-nya itu berada di satu ruas aja gitu ya. Gimana caranya nih? Kalau tadi kan dikurangi ya, kedua ruas dengan 5. Kalau ini gimana? Nah, kalau ini kita bisa kalikan kedua ruasnya dengan 1/7 gitu ya. Atau secara simpelnya kita bisa bagi kedua ruas dengan 7. Sehingga 7 dibagi 7 adalah 1 ya, sisanya X aja berarti ya. 21 dibagi 7, 3. Berarti X kurang dari atau sama dengan 3. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam garis bilangan gitu ya, ini jadi kayak gini. Nah, perlu diperhatikan selang tertutup ya. Kalau lebih dari atau sama dengan maupun kurang dari atau sama dengan itu tuh menggunakan menggunakan selang tertutup yang menandakan bahwa 3 ini tuh masuk ke dalam himpunan penyelesaian gitu. Karena kurang dari atau sama dengan maka kita arsirnya ke arah kiri ke sana gitu ya. Gitu. Dan HP-nya itu atau kita sebut himpunan penyelesaiannya itu adalah dari 3 ke kiri terus sampai dengan tahingga. Dan si 3-nya itu masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Gitu. Next kita soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga ini sama aja ya dengan soal pertama gitu. Kita bisa buat si X ini tuh jadi di satu ruas aja dengan cara kita jumlahkan kedua ruas dengan 4 gitu ya. Ini kan habis ya, ini jadi 14 gitu. Jadi X kurang dari atau sama dengan 14. Kemudian kita bisa gambarkan ke dalam garis bilangan kayak gini. Ingat ya, interval tertutup berarti selang tertutup ya. Jadi si bulatannya itu bulatan yang tidak kosong gitu ya. Tidak kosong dengan warna. Ini kan polos ya, kalau ini ada warna hitamnya. Lebih dari atau sama dengan berarti kita harusnya ke arah kanan gitu. Kayak gitu. Nah, dapat ditulis kayak gini. Dari 14 sampai dengan tahingga itu himpunan penyelesaiannya. Jadi 14-nya itu masuk. Kita gunakan kurung siku gitu ya, yang menandakan 14-nya itu masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Next, kita nomor 4 ke nomor 4 gitu ya. 3x ditambah 2 kurang dari 14. Nah, kalau ini itu gabungan dari yang pertama tadi ya, sama yang kedua gitu ya. Yang mana kita bisa buat si 3x-nya ini dulu berada di satu ruas dengan cara kita kurangi kedua ruas dengan 2 gitu ya. Jadi didapatkanlah 3x kurang dari 12. Kemudian
kita bisa bagi kedua ruas dengan 3 sehingga didapat X kurang dari 4. Nah, kita gambarkan ke dalam garis bilangan ya. Kayak gini gitu. Kurang dari itu ke arah kiri gitu ya. Interval terbuka, selangnya terbuka gitu ya. Himpunan penyelesaian adalah dari 4 gitu ya. Sampai dengan tangga terus ke arah kiri. Tapi si 4-nya gak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Gitu. Next, nomor 5. Nah, di sini kita punya bentuk 5x dikurangi 3 kurang dari atau sama dengan 2x plus 6. Nah, sebelumnya kita menggunakan istilah mengurangi kedua ruas, menjumlahkan kedua ruas. Itu cukup membuang waktu. Jadi, pada kali ini kita mulai menggunakan istilah pindah ruas karena itu bisa mempersingkat waktu. Oke? Tapi untuk menggunakan istilah tersebut ya tentunya harus paham dulu konsepnya seperti apa gitu ya. Karena pindah ruas itu sebenarnya tidak ada gitu. Nah, yang ingin kita lakukan di sini itu adalah membuat yang punya variabel x-nya itu berada di satu ruas. Jadi kita bisa pindahkan ini ke sini, 2x-nya ke ruas kiri, tapi tandanya jadi berubah gitu. Kayak gini nih. Berubah. Nah, kita bisa pindahkan negatif 3-nya ke ruas kanan, jadi positif kan, positif 3. Kita operasikan, didapatlah 3x kurang dari atau sama dengan 9. Nah, dari sini kita bisa bagi kedua ruas dengan 3 sehingga didapatkan x kurang dari atau sama dengan 3. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam garis bilangan jadi kayak gini ya. Jadi himpunan penyelesaian itu dari 3 sampai dengan tangga ke arah kiri gitu ya. Tapi si 3-nya itu masuk ke dalam himpunan penyelesaian gitu ya. Gitu. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 6. 4 ditambah 2x lebih dari 10. Ini kayak soal sebelumnya ya. Kita bisa buat 2x-nya itu dulu ya yang ada di ruas kiri. Dengan cara kita pindah ruas kan 4 ke ruas kanan gitu. Jadi negatif kan. Dapatlah 2x lebih dari 6. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 2. Didapatkan x lebih dari 3. Kita gambarkan ke dalam garis bilangan kayak gini ya. Ini saya lupa. Harusnya ini di sini ada 3 gitu ya. Tapi anggaplah ini, bayangkan di sini ada 3 gitu ya. Saya lupa untuk nulisnya. Jadi dari 3 sampai ke sana terus. Sekaligus 3-nya itu tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian gitu ya. Makanya di sini pakai kurung biasa. Next kita kerjakan nomor 7. X per 3 ditambah 2 kurang dari atau sama dengan 5. Nah, ini kita bisa buat X per 3-nya di ruas kiri aja dulu. Dengan cara kita pindahkan si 2 ini ke ruas kanan, jadi negatif. Kita operasikan. Nah, di sini kita bisa kalikan kedua ruasnya dengan 3 gitu ya. Sehingga didapat X kurang dari atau sama dengan 9. Kita gambarkan ke dalam garis bilangan. Ini sang tertutup, ingat ya. Harus sudah tahu ini. Kurang itu sama dengan berarti ke sana gitu kita harus ya. Nah, maka himpunan penyelesaian itu dari 9 sampai dengan tangga ke arah kiri gitu ya. Dan sekaligus si 9-nya itu masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Next, kita kerjakan nomor 8. 2x dikurangi 1 per 4 ya, lebih dari 3. Nah, ini gimana cara mengerjakannya gitu ya. Nah, kita bisa kalikan kedua ruas dengan 4. Kayak gini. Nah, dari bentuk ini kita bisa pindahkan negatif 1 ke ruas kanan gitu, jadi positif 1. Didapatlah 2x lebih dari 13. Kemudian kita bisa bagi kedua ruas dengan 2, sehingga didapatkan x lebih dari 13 per 2. Nah, dari sini kita bisa gambarkan ke dalam garis bilangan. Ingat interval terbuka, selang terbuka gitu ya. Karena lebih dari, maka kita bisa arsir ke arah kanan gitu ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 13 per 2, tangga gitu ya. Ingat, kurung biasa. Kemudian kita lanjutkan nomor 9. Negatif 2x ditambah 5 lebih dari atau sama dengan 1.
Nah, kita bisa pindahin dulu si 5 ini ke ruas kanan, supaya sisanya itu negatif 2x di ruas kiri aja. Nah, di sini kita bisa bagi kedua ruas dengan negatif 2. Tapi ingat aturan bahwa ketika kita membagi atau mengalihkan kedua ruasnya dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya itu harus berubah gitu ya. Dari yang tadinya lebih dari atau sama dengan itu berubah jadi kurang dari atau sama dengan. Kayak gini. Nah, kemudian ini saya tidak langsung ya. Saya kalikan dulu dengan negatif 1. Tapi bisa kalau secara langsung juga kayak tadi, langsung dibagi aja gitu. Dengan negatif 2 gitu. Gitu. Oke. Kemudian kita bisa gambarkan ke dalam garis bilangan seperti sebelumnya kayak gini. Dan didapat himpunan penyelesaian itu adalah dari 2 sampai dengan hingga ke arah kiri gitu. Dan si 2-nya itu masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Kita lanjutkan nomor yang 10. Nah, untuk nomor yang 10 ini kita bisa bagi dulu kedua ruasnya dengan 3. Sehingga sisanya itu ini. Kemudian kita pindahkan negatif 1 ke ruas kanan jadi positif ya. Nah, dari sini kita bagi kedua ruas dengan 2 sehingga dapat X lebih dari 2. Nah, kita lukiskan ke dalam garis bilangan seperti sebelumnya. Didapat himpunan penyelesaian itu adalah dari sini ya ke sana terus, tapi si 2-nya nggak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Kita lanjutkan ke nomor 11. Nah, untuk nomor 11 ini kita punya bentuk X plus 1 kurang dari atau sama dengan 6 dan X plus 1 ini tuh lebih dari 2 gitu ya. Nah, saya biasanya untuk mengerjakan soal seperti ini tuh memisahkannya menjadi 2 dulu gitu ya. Kayak gini. Nah, kemudian kita seperti cara yang sebelumnya kita hitung. Jadi didapatkan bahwa X-nya itu adalah kurang dari atau sama dengan 5 dan sekaligus X-nya itu lebih dari 1. Nah, sebenarnya bisa langsung dapat ininya kayak gini, terus kemudian kita lukiskan, tapi saya akan mulai dari sini gitu ya. Kita gambarkan dulu ke dalam garis bilangan. X kurang dari atau sama dengan 5, berarti ke arah kiri gitu ya. Lebih dari 1, berarti ke arah kanan. Nah, jadi yang jadi penyelesaian itu ini. Dari 1 sampai 5, tapi satunya itu gak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Ditulisnya kayak gini. Oke. Kita lanjutkan untuk nomor 12 ya. Ini sama gitu seperti yang nomor 11 tadi. Kita jadi 2-in dulu. Nah, kita bisa pindahkan negatif 1 ke ruas kanan. Ini juga sama ya. Jadi positif. Kita hitung. Kita bagi kedua ruas dengan 2. Ini juga sama ya. Didapatkanlah X lebih dari atau sama dengan negatif 1. Dan X kurang dari 3 gitu ya. Kita bisa gambarkan ke dalam garis bilangan seperti ini. Lebih dari atau sama dengan 1, ada ke sana kan. Kurang dari 3, berarti ke arah kiri. Nah, yang jadi himpunan penyelesaian itu ini. Maka dapat itu seperti ini. Atau seperti ini juga. Dari negatif 1 sampai dengan 3. Tapi si 3-nya gak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Gitu. Next, soal selanjutnya. X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 lebih dari 0. Nah, di sini teman-teman harus mahir dengan yang namanya pemfaktoran pada bentuk kuadrat gitu ya. Kita faktorkan. Kita cari bilangan yang dikalikan menghasilkan 6, dijumlahkan menghasilkan negatif 5. Yaitu negatif 3 dan negatif 2. Gitu ya. Kemudian kita cari pembuat 0 dari X min 3. Pembuat 0-nya itu adalah 3. Kemudian pembuat 0 dari X min 2 adalah 2. Nah, kemudian kita gambarkan ke dalam garis bilangan seperti ini. Perhatikan teman-teman, X min 3 ini nilainya bakalan positif apabila di sebelah kanannya 3 gitu ya. Dan bakal negatif apabila di sebelah kirinya 3. Kayak gitulah. X min 2 itu bakal positif apabila di sebelah kanannya 2. Dan bakal negatif nilainya apabila sebelah kirinya 2. Kayak gini.
Nah, coba lihat positif-positif. Kalau keduanya positif, maka hasilnya positif kan. Kalau si ininya negatif, kemudian ini positif, ini hasilnya negatif di sini. Kalau ini negatif-negatif, hasilnya di sini positif. Tuliskan kayak gini. Nah, kita pengen si pertidaksamaan itu lebih dari 0, artinya yang positif. Berarti yang sini sama yang ini kan. Kita arsir. Maka imbuhan penyelesaian itu adalah kayak gini ya. Dari 2 sampai dengan hingga ke arah kiri, atau dari 3 sampai dengan hingga ke arah kanan gitu. Jadi 2 dan 3-nya itu tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Next, kita soal selanjutnya ya. Nah, ini sama seperti soal sebelumnya, kita faktorin dulu. Nah, kemudian kita cari pembuat nolnya. Pembuat 0 dari x plus 4 adalah negatif 4, pembuat 0 dari x min 2 adalah 2. Kemudian kita lukiskan ke dalam garis bilangan seperti ini. Nah, seperti yang tadi ya, x plus 4 itu bakal positif apabila di sebelah kirinya negatif 4. Dan x min 2 bakal positif apabila di sebelah kanannya 2. Tapi bakal negatif apabila di sebelah kirinya 2. Nah, ini positif kali positif positif, negatif kali positif negatif, negatif kali negatif positif. Nah, kita pengen yang lebih dari yang kurang dari atau sama dengan 0. Berarti yang kita ambil yang negatif ya. Maka yang penyelesaian itu adalah dari negatif 4 sampai 2 gitu. Next, kita soal selanjutnya. Soal nomor 15. X min 3 dikalikan dengan X plus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini lebih gampang lagi. Karena kita tinggal cari pembuat nolnya. Gitu. Pembuat 0 dari ini 3, pembuat 0 dari X plus 1 adalah negatif 1. Kemudian kita gambarkan ke dalam garis bilangan jadi seperti ini ya. Nah, seperti sebelumnya ya, ini ya cuman kita dipercepat aja mungkin. Ini jadi positif, ini negatif, ini positif. Nanti teman-teman bisa gunakan cara ini gitu ya. Bisa dihitung. Nah, kemudian kita ingin yang lebih dari atau sama dengan 0, yang positifnya kita arsir. Nah, itu. Hasilnya adalah ini. Jadi harus sudah tahu ini artinya apa ya. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 16. X kuadrat kurang dari 4x. Nah, ini gimana gitu ya. Kita bisa ini pindahkan 4x-nya itu ke ruas kiri. Kayak gini. Karena x-nya itu ada di sini ada x, di sini ada x ya. Kita bisa faktorin x-nya gitu. Jadi x dikalikan dengan x min 4. Nah, dari sinilah kita cari pembuat 0. Pembuat 0 dari x ya 0. Pembuat 0 dari x min 4 ya 4 gitu ya. Kita lukiskan ke dalam garis bilangan seperti ini. Nah, jadi kita percepat juga ya. Ini nanti hasilnya positif, negatif, positif. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah yang ini ya, yang kita ambil yang kurang dari 0 ya, yang negatifnya. Gitu. Jadi himpunan penyelesaian adalah 0,4. Oke, itu saja mungkin pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat dan mungkin nanti akan ada beberapa video lainnya. Dan silahkan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video terbarunya.